Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan studi kasus yang ketiga pada mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI dan Pak Aang Yudo Prastowo MPD. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama Melisawati, yang kedua saya sendiri Herda Nurmelia, yang ketiga ada Afdila, yang keempat ada Tasya Ambarini. Baik, adapun pemilihan kasusnya itu kami di sini mengambil kasus yang dimana Kadisdik geram banyak laporan guru tinggalkan kelas saat mengajar. Nah, adapun rumusan masalahnya yang pertama itu apa yang menyebabkan guru sering meninggalkan kelas saat jam pelajaran. Lalu apa dampak yang terjadi terhadap peserta didik ketika guru meninggalkan kelas saat jam pelajaran. Lalu yang terakhir itu bagaimana solusi agar dapat meningkatkan kedisiplinan guru dalam mengajar dan tidak meninggalkan kelas saat jam pelajaran. Baik, untuk selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini penulis menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan dengan menghimpun data-data relevan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan seperti melalui buku, berita, artikel ilmiah, ataupun sumber kredibel lainnya. Nah, adapun analisis permasalahan yang pertama ini, alasan guru meninggalkan kelas saat jam pelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya, Melisawati. Kepada Melisawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, adapun alasan guru meninggalkan kelas saat jam pelajaran yaitu yang pertama, adanya rapat mendadak dari sekolah ketika jam pelajaran sehingga menyebabkan peserta didik terlantar bahkan tidak belajar ketika jam pelajaran berlangsung. Yang kedua, ada kegiatan sosialisasi dari pihak sekolah maupun luar sekolah. Yang ketiga, ada tugas lain seperti menjadi pekerja laporan operasional sekolah atau BOS guru tersebut harus berkonsentrasi dalam dua agenda sekaligus, mengajar dan mengerjakan laporan BOS. Jika laporan telah selesai, maka guru tersebut baru bisa mengajar dengan tenang. Jika belum, maka selama berada di kelas, maka harus siap jika ada panggilan Dignas. Yang keempat, adanya beberapa kegiatan di luar jam pelajaran yang harus diikuti. Kegiatan ini bisa berupa workshop, pelatihan, hingga aneka macam lomba. Lamanya kegiatan yang diikuti bisa hanya dalam beberapa jam, satu hari, atau bahkan seminggu, sehingga seperti kegiatan evaluasi di sekolah. Yang kelima, adapun juga guru mengikuti event tertentu yang juga butuh kegiatan administrasi. Beberapa di antaranya adalah akreditasi, Adiwiata, Green School Festival atau GSF, dan beberapa lomba di tingkat kecamatan dan kota. Saat event-event itu berlangsung, maka secara otomatis guru sekali meninggalkan anak-anak sambil mempersiapkan administrasi dan menata sekolah. Baik, selanjutnya saya kembali ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tasya Ambarini. Kepada Tasya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya adalah dampak terhadap peserta didik ketika guru meninggalkan kelas saat jam pelajaran. Nah, yang pertama, materi pembelajaran tidak dapat tersampaikan dengan baik. Otomatis, guru akan menjelaskan dengan cepat materi tersebut karena ketinggalan materi pelajaran yang harus disampaikan. Selain itu, terdapat beberapa materi yang cukup sulit tidak bisa diulang dengan maksimal. Kemudian yang kedua, sebagai motor kegiatan belajar mengajar di kelas, maka keadaan kelas tidak akan bisa terkendali dengan baik. Banyak laporan yang terjadi akibat tidak adanya guru di dalam kelas, seperti laporan siswa yang bertengkar dan menangis, laporan siswa yang berkata kotor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, timbul rasa malas, hilangnya semangat belajar, dan kurang berminat mengikuti pelajaran di kelas karena tahu gurunya sering tidak masuk.
Kemudian yang keempat, seringnya meninggalkan siswa di kelas banyak yang menjadikan mindset negatif bagi siswa dan orang tua. Bagi siswa, mereka akan malas mengikuti pelajaran di kelas karena tahu gurunya akan tak masuk. Dukungan dan kepercayaan orang tua terhadap guru yang sering meninggalkan muridnya juga akan turun meski tak tersurat secara langsung. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Afdila. Kepada Afdila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi agar dapat meningkatkan kedisiplinan guru dan tidak meninggalkan kelas lagi saat jam pelajaran. Yang pertama itu, sekolah harus memiliki sistem pengendalian ketertiban yang dikelola dengan baik. Adanya keteladanan disiplin dalam sikap dan perilaku dimulai dari pimpinan sekolah, mewajibkan guru untuk mengisi agenda kelas dan mengisi buku absen yang diedarkan oleh petugas piket. Pada awal masuk sekolah, kepala sekolah bersama guru membuat kesepakatan tentang aturan kedisiplinan. Terus ada juga memperkecil kesempatan guru untuk izin meninggalkan mengisi agenda kelas dan mengisi buku absen yang diedarkan oleh petugas piket. Selanjutnya ada mengisi agenda kelas dan mengisi buku absen yang diedarkan oleh petugas piket. Pada awal masuk sekolah, kepala sekolah bersama guru membuat kesepakatan tentang aturan kedisiplinan. Selanjutnya itu ada setiap rapat pembinaan diumumkan frekuensi pelanggaran terendah. Dengan strategi tersebut, di atas kultur disiplin guru dalam kegiatan pembelajaran bisa terpelihara dengan baik, suasana lingkungan belajar aman dan terkendali sehingga siswa bisa mencapai prestasi belajar yang optimal. Next. Nah, tentu kadang guru itu juga memiliki urusan yang penting mendasar sehingga dengan terpaksa guru tersebut meninggalkan kelas. Jadi ada beberapa tips ketika guru meninggalkan kelas. Pertama itu kita harus guru tersebut harus memberitahu informasi kepada atasan agar mendapatkan izinnya, memberikan tugas yang jelas agar tidak membingungkan siswanya. Tugas harus membuat siswa kreatif atau berpikir sehingga siswanya itu semakin semangat dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, tugas itu harus disesuaikan dengan waktu atau bisa diselesaikan pada hari itu juga, sehingga nantinya tidak mengganggu suasana kelas, agar kelas menjadi kondusif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Afdila. Nah, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan dari studi kasus ini. Nah, salah satu tugas guru itu mengajar dan mendidik. Guru seharusnya fokus mengajar siswanya masing-masing sampai berakhirnya proses belajar. Nah, ada juga nih beberapa alasan guru meninggalkan kelas saat jam pelajaran, seperti adanya rapat dari pihak sekolah, kegiatan sosialisasi di sekolah, guru mengikuti pelatihan atau kegiatan workshop atau event-event lainnya. Nah, ketika guru meninggalkan kelas pada jam pelajaran, pastinya ada dampak bagi siswa seperti siswa tidak mendapatkan penjelasan materi dari guru dengan maksimal, keadaan kelas yang tidak kondusif, timbulnya rasa malas, dan juga kepercayaan orang tua pun terhadap guru semakin rendah. Nah, ada pun solusi agar kedisiplinan guru itu meningkat, khususnya ketika jam pelajaran, seperti adanya ketertiban dan kedisiplinan bagi guru, membuka jadwal rapat atau kegiatan di luar jam pelajaran. Jikalau ada urusan tersebut mendadak atau tidak dapat ditinggalkan, nah guru dapat membuat atau memberikan tugas yang menarik dan membuat siswa dapat berpikir dengan kreatif, dan tugas tersebut harus disesuaikan dengan waktu pelajaran. Setelah itu, tugas dikumpulkan dan diperiksa sehingga siswa percaya bahwa apa yang tugas siswa itu buat ketika guru meninggalkan kelas diperiksa dengan cepat dan ada nilainya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai laporan studi kasus ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.